Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka, melanjutkan rutinitas kajian kita dan juga memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah menjadikan ini menjadi amalan yang bermanfaat dan Allah menjadikan kita sebagai golongan-golongan yang terus mengikuti sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah Rasulullah sampai yaumul akhir nanti. Baik, alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan ke sesi talaqi, kita akan mengkaji sedikit tentang di dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran pada fasal fil kalami an khatmil Quran fi muddatin muayyanah, di dalam bab 5 fasal ke-3. Ini fasal yang membahas tentang, yang membicarakan tentang khatam Al-Quran, khatam Al-Quran pada waktu-waktu tertentu. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala yanbaghi an yuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha. Seharusnya orang yang mengakui dirinya senang dengan Al-Quran, cinta Al-Quran, atau penghafal Al-Quran, seharusnya dia memperbanyak membaca Al-Quran sebagaimana orang-orang salaf terdahulu. Kata Imam An-Nawawi, wa kana lis-salafi radhiyallahu anhu adatun mukhtalifatun fi qadri ma yakhtimuna fi. Sebagaimana para ulama salaf dulu, kebiasaan mereka itu dalam mengkhatamkan Al-Quran bermacam-macam waktunya. Farawa Ibnu Abi Dawud an ba'd salaf, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dawud dari beberapa ulama salaf, annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahrayn khatmatan wahidah. Ada sebagian daripada ulama salaf tersebut yang mengkhatamkan Al-Quran di setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah, dan sebagiannya lagi ada yang mengkhatamkan setiap bulan sekali. Masih masuk akal. Ya, kita pun insyaallah bisa. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layal, dan sebagiannya lagi ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 10 malam sekali. 10 malam sekali masih mungkin. Nanti kita lihat ada yang gak rasional. Bisa, insyaallah kan 3 kali masih bisa. Kalau Ramadan kita bahkan bisa mengkhatamkan 6 kali bisa, insyaallah masih mungkin. Wa an ba'dihim fi kulli 8 layalin,
sebagiannya lagi di setiap 8 hari 1 kali, masih mungkin juga. Wa 'anil aktsarina fi kulli sab'a layalin, dan sebagian kebanyakan para ulama terdahulu bisa mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 1 minggu sekali, 7 hari sekali. Nah, ini kebanyakan, masih rasional. Wa 'an ba'dihim fi kulli sittin, sebagiannya lagi ada yang 6 hari. Wa 'an ba'dihim fi kulli khamsin, sebagiannya lagi ada yang 5 hari. Wa 'an ba'dihim fi kulli arba'in, sebagiannya lagi ada yang 4 kali. Wa 'an katsirina fi kulli thalath. Kata ulama salaf tadi yang menceritakan, tapi juga kebanyakan dari kami ada yang bisa mengkhatamkan setiap 3 hari 1 kali. Ini udah mulai kurang rasional ini. Berarti dalam 1 hari 10 juz. Tapi kalau kita nggak ada kegiatan yang lain, insya Allah bisa dikejar juga ini. Wa 'an ba'dihim fi kulli lailataini, dan sebagiannya lagi ada yang bisa mengkhatamkan 2 malam. Hari tidak, nanti malam doang, semalaman 1. Wa 'an katsirin fi kulli yawmin wa lailatin khatmah, dan ada yang lebih hebat lagi, ada yang bisa mengkhatamkan 1 hari 1 malam sekali. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yawmin wa lailatin khatmataini, dan ada yang lebih hebat dari itu. Dalam 1 hari sehari semalam ada yang bisa mengkhatamkan 2 kali. Nanti ada yang sampai ke rasional lagi. Wa minhum man kana yakhtimu thalathan, ada yang sebagian juga bisa mengkhatamkan 3 kali dalam 1 hari 1 malam. Wa khatama ba'duhum 8 khatamat. Ini udah mulai. Ada yang 1 hari 1 malam bisa mengkhatamkan 8 kali. Arba'an fil lail, 4 kali malam. Wa arba'an fil nahar, dan 4 kali siang. Bagaimana cara atur waktunya itu? فَمِنَ الَّذِينَ كَانُوا يَخْتِمُونَ خَتْمَةً فِي اللَّيْلَةِ وَالْيَوْمِ, dan orang-orang yang bisa mengkhatamkan khatam Al-Quran dalam 1 hari 1 malam. Siapakah mereka? Pertama, Utsman ibn Affan, wa Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair, wa Mujahid, wa Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, wa akharuna radhiyallahu anhum. Ini termasuk para sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Wa min alladhina kanu yakhtimuna 3 khatmat. Tapi ada Imam Asy-Syafi'i kalau di bulan Ramadan lebih sekali, karena dalam 1 bulan kalau diriwayatkan dalam manaqibnya, Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan 60 kali dalam bulan Ramadan. Berarti dalam 1 hari 2 kali. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna 3 khatamat, dan orang-orang yang bisa mengkhatamkan dalam 1 hari 1 malam 3 kali. Siapa mereka? Sulaim bin Aidan radhiyallahu anhu, qadi Misr, seorang qadi di Misr fi khilafah Muawiyah, ketika masa Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa qassun ahli Misr, dan sebagian daripada orang-orang Mesir. Farawa Abu Bakar bin Abi Dawud annahu kana yakhtimu fil lailati 3 khatamat. Wa rawa Abu Umar Al-Kindi fi kitabih fi Qudati Misr, dan diriwayatkan oleh Abu Umar Al-Kindi dalam kitabnya Qudah Al-Misr, annahu kana yakhtimu fil lailati 4 khatamat. Bahkan ada yang bisa mengkhatamkan dalam 1 hari 4 kali khatam. Wa qala Syekh As-Shalih Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, sami'tu Asy-Syekh Aba Utsman Al-Maghribi. Ini kata Abdurrahman As-Sulami mendengarkan dari Syekh Abu Utsman Al-Maghribi, katakan bahwasanya kana Ibnul Katib radhiyallahu anhu yakhtimu bin nahar 4 khatamat. Ada yang bernama Ibnul Katib bisa mengkhatamkan dalam 1 hari, di siang hari 4 khatam.
Dan di malam hari 4 khatam. Berarti yang tadi kita dengar 8 kali khatam, ini namanya adalah Ibnu Al-Katib. Wa hadza aktsaru ma balaghana fil yaumi wa lailah. Dan ini yang kami sebutkan yang paling banyak bisa mengkhatamkan dalam satu hari 8 kali khatam. Wa rawa as-sayyid al-jalil Ahmad ad-Dawraqi bi isnadihi an Mansur bin Zaddan bin Ubad at-Tabi'i radhiyallahu anhu annahu kana yakhtimul Qur'an fi ma baina adh-dhuhri wal 'asr. Diriwayatkan dari Ubad ini tabi'in, dikatakan bahwa ada yang bisa mengkhatamkan Al-Qur'an di antara waktu zuhur dan asar. Wa yakhtimu aidan fi ma baina al-maghrib wa 'isya, dan juga ada yang bisa mengkhatamkan di antara maghrib dan isya. Berarti kalau setiap waktu sholat memungkinkan dong dalam satu hari bisa mengkhatamkan 10 kali, ya 5 kali. Kalau dalam satu kali sholat bisa mengkhatamkan Al-Quran, berarti setelah sholat dia bisa deres sampai menuju waktu sholat selanjutnya 1 kali khatam. Kalau 5 kali, ini waktu sholat yang pendek ya, antara zuhur dan asar pendek, maghrib dan isya pendek, apalagi selebihnya. Berarti kalau waktu yang panjang bisa 2 kali. Berarti memungkinkan sekali ini para ulama bisa mengkhatamkan satu hari pada di siang 4 kali, di malam 4 kali khatam. Berarti cara bagi waktunya waktu sholat yang diambil. Bisa jadi di antara waktu yang pendek, zuhur dan asar 1 kali, asar ke maghrib bisa jadi sekali. Berarti dari subuh ke zuhur 2 kali. Maghrib ke isya sekali, isya sampai subuh 3 kali. Begitu dibaginya. Apakah kita bisa demikian? Masya Allah. 1 juz. 1 juz, mungkin bisa jadi. Wa rawa as-sayyid al-jalil Ahmad ad-Dawraqi bi isnadihi an Mansur bin Zaddan bin Ubad, sudah kita baca tadi. Wa rawa Ibn Abi Dawud bi isnadihi sahih, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih, anna Mujahidan kana yakhtimul Qur'an fi Ramadan fima baina al-maghrib wa 'isya. Kebanyakan orang itu bersungguh-sungguh mengkhatamkan Al-Quran dalam di bulan Ramadan di antara waktu maghrib dan isya, memungkinkan. Wa an Mansur qala kana Ali al-Azdi yakhtimu fi ma baina al-maghrib wal 'isya kull lailatin min Ramadan. Dari Mansur, Imam Mansur mengatakan Ali al-Azdi bisa mengkhatamkan di antara maghrib dan isya setiap malam di bulan Ramadan 1 kali. Wa an Ibrahim bin Sa'ad qala kana Abi Yahtami, namanya Abi Yahtami, fama yahullu hubwatahu hatta yakhtimul Quran. Ada Abi Yahtami itu tidak melepaskan hubwah. Hubwah itu apa? Itu yang pengikat. Tak akan dia melepaskan hibwahnya atau hibwahnya sampai bisa mengkhatamkan Al-Quran sekali. Setelah khatam baru dilepaskan. Ya, meski pegel-pegel dia sudah. Penting khatam. Wa ammal ladzina khatamul Quran fi rak'ah, ada yang bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 rakaat salat. Insyaallah. Fala yuhsawna. Ini bohong gak Imam Nawawi? Ya gak bohong dong, pasti dikutip dari sanad-sanad yang sahih. Fala yuhsawna likathratihim. Maka tidak heran kalau ada yang bisa mengkhatamkan banyak. Faminal mutaqaddimin, di antara ulama-ulama mutaqaddimin yang bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 rakaat siapa?
Utsman ibn Affan, sahabat. Wa Tamim ad-Dari, sahabat. Wa Sa'id bin Jubair, sahabat. Khatamahu fi raka'atin fil Ka'bah, bisa mengkhatamkan satu rakaat di dalam Ka'bah. Wa ammal ladzina khatamu fil usbu' marrah, ada yang bisa mengkhatamkan dalam satu minggu sekali. Fakathiruna, dan kebanyakan mereka. Dinukil dari Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini yang bisa mengkhatamkan itu juga termasuk Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, wa Abi bin Ka'ab. Ini semua para sahabat radhiyallahu anhum. Wa an jama'atin minat tabi'in, dan juga daripada golongan tabi'in seperti Abdurrahman bin Yazid Al-Qamah dan Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Jadi gak heran sebenarnya. Maka oleh karena itu kita bisa memahami, ada yang mengatakan kita membaca Al-Quran itu dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Apakah tartil itu membaca pelan? Memang ada para ulama yang mengartikan makna tartil itu membaca secara pelan. Tapi sebenarnya ini banyak dikomentari oleh para ulama, termasuk salah satu ulama kita daripada lembaga pentasih Al-Quran, karena banyak mereka mengutip bahwa tartil itu sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam kitab Al-Imam Al-Jazari. Apa kata Imam Jazari tartil itu? Jadi tartil itu bukan membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tartil bukan tempo, tapi kita kata Imam Jazari tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, menjelaskan cara baca huruf dengan cara baca yang jelas, hurufnya tepat, sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tajwid, sesuai dengan sifatul huruf. Itu namanya tajwidul huruf. Masalah tempo hal yang lain lagi. Makanya kalau tempo itu para ulama Al-Quran membagi kepada 3 lagi. Ada tadbir, ada tahqiq, ada hadar. Hadar itu yang paling cepat. Jadi tidak heran kalau ada Al-Imam Asy-Sya'rani, para ulama termasuk ulama Sufi itu bisa mengkhatamkan 360.000 sekali. Ini zamannya setelah Imam Nawawi. Makanya Imam Nawawi gak mengutip Al-Imam Sya'rani. Seandainya ada yang ulama mengobservasi lagi ulama-ulama yang bisa mengkhatamkan Al-Quran lebih yang dari kita bacakan tadi banyak. Kalau saya dengar ulama-ulama di Yaman itu juga terkadang dalam satu hari bisa mengkhatamkan 100 kali. Jadi kalau kita observasi lagi sekarang ada yang lebih dari ini. Bayangkan itu rekor terbanyak itu 3.600. Sampai-sampai muridnya Imam Sya'rani bertanya, apakah engkau membaca dengan suara? Ya, bisa jadi ada yang mungkin gak suara gitu. Maka mungkin bisa potensi lebih cepat. Kata Imam Sya'rani, ya, balillahu tawwalani waqat. Kata Imam Sya'rani, tetapi Allah telah memanjangkan waktu untukku. Berarti ada hal yang lain di sini. Ada kekaromahan di sini. Ada dimensi waktu yang berbeda. Sudah masuk dalam kategori wali yang dia sudah masuk dimensi waktu yang lain. Udah bukan waktu adat seperti kita. Berbicara karomah, apakah kita bisa mempercayai? Kalau kita sinkronkan dengan rasionalitas dan juga apa yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Kalau kita percaya bahwa Allah itu punya kuasa, kudrah, maka kudrah itu pastinya lebih
lebih tinggi daripada hukum adat. Ada hukum kudrah Allah, ada hukum adat. Saat hukum kudrah Allah itu berlaku, maka hukum adat bisa jadi lenyap. Hukum adat itu misalnya seperti diceritakan dalam Al-Quran kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh diminta, ya Nabi Soleh, keluarkan mukjizatmu. Jadikan, oke, coba keluarkan itu unta dari batu, bisa nggak? Nabi Soleh berdoa kepada Allah, hukum adat tidak ada lagi berlaku. Apa yang terjadi? Kudrah Allah di sana. Maka keluar batu, bisakah bisa mencipta unta? Tidak bisa. Itu hukum adat. Kalau hukum adat ya unta keluar dari unta. Maka begitulah. Nah, kalau Imam Asy-Sya'rani bisa menghatamkan 3.600 kali dalam satu hari, memungkinkan ini sudah masuk dalam dimensi waktu yang lain. Oke. Tetapi kalau kita ingin sinkronkan nih, mungkin kalau untuk 3.600 udah di luar nalar, ya, di luar nalar. Kalau dalam satu hari bisa menghatamkan 36 kali, itu ada sahabat, ada termasuk habaib, ada yang bisa menghatamkan 36 kali dalam sehari semalam. Maka dikatakan bahwa kalau seandainya beliau bisa menghatamkan 36 kali, kita bisa memaknai sebenarnya bukan itu mutlak karena karomah, tapi juga hasil jeripayah daripada istiqomah. Pasti diawali dengan latihan. Gak mungkin plak ketik satu hari bisa 36 kan enggak. Tapi bisa bertahap. Ini kalau kita lihat saja, pelari tercepat di dunia sih, yang dari Afrika Selatan, Usain Bolt bisa tercatat dalam 10 detik itu tidak sampai 10 detik, 9, sekian 10 kilometer. Dalam 1 detik dia bisa 1 kilometer. Apakah itu langsung? Enggak pastinya. Pasti juga bertahap. Sampai dia bisa di tahap yang dalam 10 detik, iya 10 kilometer. Luar biasa itu. Nah, maka oleh karena itu, kalau seandainya kita melatih, apakah bisa? Bisa jadi, insya Allah bisa. Cuman cara bacanya harus benar terlebih dahulu. Nah, makanya oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Bukhari itu pernah mengatakan, jangan engkau khatamkanlah Al-Quran dalam 1 minggu sekali atau dalam 1 bulan sekali, kata Nabi. Nabi pernah menegur, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, katanya, ya Rasulullah, saya bisa menghatamkan 1 hari 1 malam. Jangan, kata Nabi. Dilarang oleh Nabi. Tapi bagaimana cara memahami hadis ini? Sebenarnya hadis itu sahih, ada di dalam Imam Bukhari, riwayatnya Imam Bukhari. Sedangkan Imam Bukhari sudah tahu larangan itu kan, beliau yang memotivasi. Bahkan Imam Bukhari bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali. Apakah mereka tidak paham larangan ini? Bukan, mereka paham, justru lebih paham. Ini sahabat Utsman 1 hari 2 kali. Karena larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku untuk orang-orang tertentu. Ya mungkin sahabat yang datang kepada Nabi saat itu, ya sahabat yang mungkin bisa jadi karena bacaan Al-Qurannya belum istilahnya belum sesuai kapasitas bisa menghatamkan 1 hari sekali. Cukup membaca pelan tapi sesuai
dengan hukum-hukum Al-Quran itu jauh lebih baik daripada sering baca, banyak baca tapi banyak salah. Tapi ada orang-orang yang Nabi mengetahui kapasitasnya baca Al-Qurannya sudah bagus, maka seberapapun banyaknya ya silakan. Maka tidak heran kalau Al-Imam Syafi'i dan para sahabat-sahabat yang lain bisa mengkhatamkan berkali-kali dalam satu hari. Gitu. Subhanallah. Lalu bagaimana hukumnya kalau misalnya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dan bacaan kita masih belum benar? Maka kalau saran saya, mari kita membaca Al-Quran, tidak usah kejar kuantitasnya, tapi yang penting jaga bacaan kita, penting konsisten, ada penambahan. Setiap misalnya kita dalam bulan ini bisa mengkhatamkan sekali, ya terus kemudian beberapa bulan kemudian kita tingkatkan, atau tahun depan kita tingkatkan dalam 1 bulan 2 kali gitu. Jadi ada penambahan, ada peningkatan terus, dan bacaannya benar sesuai dengan hukum. Artinya tidak dibaca, kalau dibaca cepat otomatis ada yang kelewat, ada yang kemis mungkin. Jadi kita yang tahu kapasitas kita sendiri. Kalau misalnya saya baca cepat nih, mungkin ada huruf-huruf yang masih lewat, ada harokat yang masih salah, maka pelan, lebih teliti. Nah itu kalau saran daripada guru-guru kami juga yang mengajarkan kitab At-Tibyan ini, karena kapasitas kita jauh sekali dengan ulama-ulama yang disebutkan tadi, jauh sekali. Dan apalagi kita juga dipenuhi dengan banyak aktivitas, ya. Maka aktivitas itu juga ibadah. Lalu di sela-sela aktivitas itu, maka seringlah bersama Al-Quran. Buka handphone, buka Al-Quran, paling tidak baca 1 halaman, ntar kerja lagi. Ada waktu break sebentar sambil ngopi-ngopi, baca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa nih santri rock and roll kalau bisa mengamalkan seperti ini. Masya Allah. Seperti Pak Sulaiman ya, Pak Sulaiman ya. Sulaiman sambil ngopi, itu lagi terus baca Quran itu. Sepertinya begitu. Makanya sungguh beruntung kalau orang bisa menghafalkan Al-Quran, bisa menanamkan Al-Quran, meskipun gak khotam misalnya ya. Ada yang bisa menghafalkan 5 juz, 10 juz, tapi bisa deres terus di mana aja tanpa ada Al-Quran, bisa sambil jalan. Maka ada yang bisa kadang hafal 1 juz doang, tapi setiap hari dia bisa deres itu 1 juz saja, sudah 1 juz ulang, habis 1 juz diulang lagi 1 juz, ulang lagi 1 juz. Dalam 1 hari bisa kali 10 juz atau 20 kali sambil jalan. Maka sama aja dia hampir bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ada 30 kali dia bisa ngulang, udah khatam Al-Quran meskipun cuma 1 juz. Baik, itu saya rasa kita bahas pembahasan kita terkait dengan beberapa rangkuman dari Imam An-Nawawi, ulama-ulama salaf terdahulu yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dan waktu-waktu tertentu dalam mengkhatamkan Al-Quran. Kalau dahulu, kalau saya di waktu di Tunis itu saya melihat ada rutinitas di masjid namanya Masjid Zaitunah, itu masjid raya di Tunisia dan ikonik sekali. Masjidnya itu masjid yang sudah dibangun dari abad ke-7, bayangkan sampai sekarang. Iya, pada zaman sahabat sudah dibangun. Enggak salah, zaman sahabat Umar sudah mulai ekspansi ke Tunis. Nah, sudah dibangun itu. Ya, antara abad 7 ke abad ke-8. Itu sudah mulai ada. Maka masjid itu kalau dan dipertahankan kualitas otentiknya itu dipertahankan. Paling kalau ada direnov itu bagian yang misalnya yang lapuk saja. Maka kalau dilihat di masjid itu tuh salah satu banyak karomahnya. Ada satu bagian namanya sisi, misalnya antara seperti ini, antara tembok-tembok ini ada sisi nih. Itu diberikan nama, sisi itu ada namanya, ini ada namanya, ini ada namanya.
Nah, kalau tidak salah, bagian sebelah kiri pintu keluar masjid, sebelah kiri ada namanya sisi Asy-Syifa. Kenapa? Karena mereka sering mengkhatamkan kitab Asy-Syifa punya Qadhi Iyad. Itu kitabnya sama seperti kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang membahas tentang kesempurnaan baginda Nabi SAW, tapi lebih tebal. Itu dikhatamkan oleh mereka setiap bulan sekali. Khatamnya di situ di bab Syifa itu. Dan mereka mengkhatamkan, rutinitas mereka mengkhatamkan Al-Quran. Jadi setelah pagi begini, setelah subuh mereka deres, duduk di depan mimbar imam begini, deres dalam pokoknya dalam setiap hari Rabu subuh mereka khatam Al-Quran 1 minggu sekali. Nah, cuman bacanya kalau saya lihat bergiliran gitu, giliran halakoh seperti. Nah, alhamdulillah kalau santri Rock and Roll bisa membuat rutinitas ini bagus. Yuk buat rutinitas baca Al-Quran. Tapi ada juga ulama yang sepakat bahwa khatam Al-Quran itu tidak mesti bergiliran satu-satu, sebarengan tapi berbeda-beda juz, itu juga bisa dikatakan khatam Al-Quran. Ya mungkin bisa diambil cara yang seperti itu. Nah, baca satu kasih berbeda-beda juz. Misalnya ada yang 10 orang, berarti sudah hari itu udah 10 juz, 3 hari khatam. Tapi kalau bisa dibuat rutinitas, yuk kita khatam di setiap hari Rabu subuh, insya Allah bagus itu. Atau di setiap hari Jumat subuh. Nah, itu insya Allah masjidnya juga lebih karomahnya, lebih ada karomahnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau saya mendengar barusan Pak, jadi memang kita orang yang beriman kita harus mempercayai yang tadi Ustaz katakan di dalam hadis segala macam. Tapi secara logika pikiran manusia ya, itu apakah benar? Kan gitu kan. Ya, tadi kan juga sebagian sudah dijawab sama Pak Ustaz, karena kelanggangan waktu segala macam, seperti misalkan 1 hari sana 1000 tahun di sini, bisa semacam itu ya. Nah sekarang maksud dan tujuannya apa sih? Kok dia ngasih tahu sehebat itu kepada kita? Itu yang pertama. Nah yang kedua, apakah di dalam Al-Quran itu sendiri kita diwajibkan dengan membaca seberapa sih yang kita harus baca? Itu yang ketiga. Yang ketiga, seperti misalkan belakangan ini saya jarang mengaji, tapi saya cuma mendengar. Dari mendengar pun juga mungkin ada ilmu-ilmu juga yang bisa kita serap. Nah sekarang perbedaannya semacam apa sih antara pendengar yang mengaji? Gitu kan, makasih. Nanti kalau saya lupa pertanyaannya tolong diingatkan. Yang pertama, apakah kita percaya ya? Gitu ya Pak? Validasinya. Perlu validasinya gimana? Validasinya bagaimana? Apa tujuannya para ulama-ulama ini merumuskan bahwa yang mengutip yang tadi kita katakan ada orang yang bisa mengkhatamkan sedemikian yang mengutip ulama yang lain. Kalau di sini kita akan lihat berarti yang mengutip Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Mungkin ada ulama yang lain juga mengutip Imam Nawawinya berapa kali. Kan Imam Nawawi nggak bilang kalau saya bisa mengkhatamkan 1000 kali misalnya, enggak. Kebanyakan yang dikutip oleh orang lain. Jadi istilahnya waroknya para ulama seperti itu. Kenapa? Karena untuk memotivasi, itu tujuan pertamanya. Memotivasi dan syiar tentunya. Ya, supaya kalau ada kalanya suatu masa nanti orang membaca kitab saya, artinya surat dari saya, oh ternyata ada motivasi bahwa dari orang-orang terdahulu itu ada role model yang bisa membaca Al-Quran, bisa mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam 2 kali misalnya. Nah disebutkan termasuk salah satu sahabat Utsman ibn Affan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memotivasi tentunya. Maka kalau kita mungkin setidaknya ada rasa, oh ketika membaca ini
ada rasa ingin meningkatkan yang tadinya mungkin khatam dalam 1 bulan, bahkan dalam 2 bulan sekali, sekarang ingin meningkatkan. Oh, ada rasa gitu. Ya, itu namanya motivasi, ada rasa. Wah, mulai sekarang kayaknya saya harus berazam bisa menghatamkan 1 bulan sekali deh. Nah, berarti dalam 1 hari 1 juz. Nah, atau yang tadinya dalam 1 tahun sekali, sekarang dalam 6 bulan sekali deh. Ada peningkatan. Nah, ini tujuannya. Dan kemudian, apakah di dalam Al-Quran itu ada suruhan untuk banyak menghatamkan Al-Quran? Tentunya bahasa secara global mungkin rujukannya ke sana. Tapi bahasa Al-Quran tidak spesifik menyuruh baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, enggak. Ya, bahkan kalau Al-Quran itu lebih menyuruh kepada orang-orang untuk membaca, memahami, mengamalkan. Maka kalau kita ingin mengkomparasikan, artinya membeda-bedakan antara kita nih orang awam yang bahkan mungkin kurang banyak paham Al-Quran. Kalau baca sekedar baca tapi kurang banyak paham maknanya. Maka yang lebih baik bagaimana? Kalau mereka ulama-ulama tadi tentunya mereka sudah faham makna dari Al-Quran, apa yang dibaca faham, dan mungkin sebagian besar sudah diamalkan sehingga bisa menghatamkan banyak. Nah, kita sekarang kalau misalkan ya belum banyak paham Al-Quran atau masih lagi proses mengkaji Al-Quran itu, proses memperbaiki bacaan Al-Quran, ya lebih baik kejar kualitasnya, jangan kejar kuantitasnya. Nah, itu juga saran-saran para ulama seperti itu. Lebih baik tahu 1, paham 1, diamalkan, itu jauh lebih baik. Banyak dibaca, banyak paham tapi tidak diamalkan juga kosong. Nanti Allah juga mempertanyakan, kau punya ilmu, kau baca dari Al-Quran tapi kau tidak amalkan. Kemana ilmu yang kamu baca? Mana Al-Quran yang kamu baca? Itu juga dipertanyakan. Nah, maka oleh karena itu, seperti yang saya sarankan tadi. Pertanyaan yang kedua atau yang kedua, Bapak udah terjawab semua. Gimana Pak Sulaiman? Saya kan kebanyakan. Oh, orang yang mendengar. Apakah orang yang mendengar sama seperti orang yang membaca? Sama. Ketika kita sering mendengar Al-Quran, maka pahalanya sama. Huruf demi huruf juga mendapat kebaikan. Menyimak. Iya. Menyimak sama seperti pahalanya orang yang membaca. Apalagi yang menyimak paham. Justru lebih besar pahalanya, lebih jauh kualitas yang dia dapat daripada yang didengarnya ketimbang orang yang membaca tapi nggak paham. Ada orang baca nggak paham, orang dengar paham. Maka itu lebih jauh, lebih besar kualitasnya, derajatnya daripada orang yang membaca. Satu lagi tak boleh nggak? Silakan. Jadi kalau saya mendengar keterangan dari Ustaz tadi, itu kan kebanyakan itu ilmu katanya, kata al-imam, kata ini, kata itu, ya nggak? Nah sekarang saya berpikiran itu kan kata elo, semacam 100 kali 1000 kali membaca Quran dalam sehari, kayaknya nggak mungkin ya. Kalau kita berpikiran begitu gimana kan? Kalau itu ada keistimewaan dalam Islam. Kalau katanya di dalam katanya dalam Islam itu ada jalur sanad namanya. Nah ini salah satu yang kita belajar juga, ada jalur sanadnya. Seperti yang misalnya yang kita pelajari, bahwa ada pelajaran misalnya ada tahsinnya itu ternyata sanadnya dari mana? Berarti ada orang yang membaca langsung bacaannya kepada seseorang ini membaca langsung kepada seseorang ini membaca langsung kepada seseorang, langsung sampai kepada Rasulullah. Itu rantai sanad. Berarti terakui nggak tervalidasi nggak? Lebih tervalidasi daripada orang-orang yang hanya mengakui-ngakui saja. Dan sedangkan dalam agama lain sanad itu tidak ada. Makanya banyak kebohongan. Nah itu keistimewaan agama kita. Bukan hanya itu, bahkan mimpi saja terkadang ada sanadnya loh. Mimpi nih, saya bertemu dengan ini. Diceritakan syekhnya. Oh, di dalam mimpi itu saya bertemu dengan syekh. Saya bertemu dengan Anda, syekh, misalnya Syekh Sulaiman.
Syekh Sulaiman juga mengatakan, ya saya dalam mimpi saya juga bertemu dengan Anda. Jadi ini saling mengkonfirmasi. Nah, terus kemudian kalau yang seperti tadi konteksnya, ada yang mengatakan 1000, ada yang bisa mengkhatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dari mana ini informasi? Sedangkan Imam Nawawi hidupnya 400 tahun, bahkan 500 tahun setelah era Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah meninggal, terus informasinya kok bisa nyampe 500 tahun dari katanya. Nah, katanya itu karena ada rantai sanad, makanya terjaga sampai informasinya kepada Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi mendapatkan informasi dari gurunya sampai menulis kitab ini. Nah, kalau ada zaman sekarang, ulama sekarang yang masih terikat sanadnya juga mendapatkan informasi itu, mas bisa jadi dia mendapatkan informasi lebih luas dari Imam An-Nawawi. Makanya oleh karena itu, kalau kita lihat ahli sejarawan yang hidup di masa 300 Hijriah menceritakan tentang sejarah Islam, berarti baru 300 tahun sejarah Islamnya. Kalau ada ulama zaman sekarang yang menceritakan tentang sejarah, siapa lebih luas? Lebih luas ulama sekarang, karena dia rentetannya sudah jauh lebih 1400 tahun dia ceritakan. Nah, itu semuanya ada jalur sanadnya. Diambil. Maka oleh karena itu kalau kita lihat, apakah kita percaya? Justru kalau saya pribadi, karena melihat ada jalur sanad ini, saya percaya. Kalau saya pribadi ya, saya percaya. Karena kenapa? Istimewanya ini karena ada jalur sanad ini. Seandainya kalau nggak ada jalur sanad, katanya doang, yang mungkin kita baca tidak disebutkan. Bahkan kalau kita lihat ini Imam Nawawi bahkan menyebutkan, dikatakan oleh ini diambil oleh ini diambil oleh ini, yang mengatakan bahwasannya sahabat Utsman bisa mengkhatamkan 2 kali dalam 1 hari. Itu semua disebutkan. Tapi ini kan kalau misalkan ini termasuk bersanad nggak ya kan? Ustaz tadi bilang saya dari sini dan saya percaya gitu. Nah sekarang Ustaz ngomong begini, kita yang mendengar nih, kita termasuk percaya, apakah kita juga ikut turun bersanad begitu nggak kan? Cuman sanad itu ada yang sanad formal, ada yang sanad non formal. Kalau sanad formal itu bahkan seperti saya memberikan ijazahnya, ada ijazahnya, itu sanad formal. Tapi kalau perkataan begini, kalau mau disampaikan lagi, oh iya saya dengar dari Ustadz Ali mengatakan ada ulama yang begitu. Apakah itu jalur sanad? Iya, bisa dikatakan jalur sanad, tapi tidak formal. Dan harus disebutkan seharusnya Ustadz Ali mengatakan demikian, dari mana referensinya? Dari kitab At-Tibyan punya Imam Nawawi. Maka orang yang dengar juga, oke. Imam Nawawi bukan kelasnya Ustadz Ali. Ustadz Ali cuma mendengar dari kalamnya Imam Nawawi. Begitu. Maka lebih baik kalau mau disampaikan ke orang, sampaikan dari awal mana referensinya, supaya orang tidak salah paham. Silakan. Kemarin kita mengenalkan tentang Ya. Kemudian Al-Ash'ari itu berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, umumnya kita ini cuma tahu Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi yang tentang Ash'ariyah itu tolong Pak diterangkan. Ash'ariyah. Mazhab Asy'ariyah. Baik. Ini kalau dijelaskan full nggak sampai lebih waktunya nih, bisa 2 SKS. Ya. Secara spesifik, secara umum saja, Imam Asy'ari atau dikenal dengan Abu Musa al-Asy'ari, ya, itu adalah salah seorang ulama yang tadinya padahal asalnya beliau punya ayah angkat. Ayah angkatnya ini Imam Mu'tazilah.
sehingga kecilnya beliau itu juga Mu'tazilah. Mu'tazilah ini lebih ekstrim, Pak. Kalau misalnya ada yang memahami Al-Quran, dikatakan misalnya ada yang di dalam Al-Quran itu yang menyebutkan yadullah fauqa aidihim, ya, tangan Allah, ya. Ada yang memahami bahwasanya yadullah fauqa aidihim itu tangannya Allah. Ya, Mu'tazilah tidak mau menerima kalau adanya yang menafsirkan, menakwilkan, ya, ada mentakwil. Takwil itu artinya mengiringi tafsir ke hal yang lain, yang seumpama. Yadullah fauqa aidihim itu maksudnya adalah bukan tangan Allah, bukan, tapi maksudnya adalah kekuasaan Allah. Itu namanya takwil. Itu namanya takwil. Maka Mu'tazilah enggak menerima itu. Mu'tazilah kata mereka, ya sudah, kalau yadullah fauqa aidihim, ya sudah, enggak usah ditafsirkan. Ya seperti itu, tapi kita enggak tahu maknanya apa. Jadi namanya itu tawakuf, enggak mau berpendapat. Nah, itu Mu'tazilah. Tapi apakah Mu'tazilah itu sesat semua? Enggak juga. Ada yang menyeleweng, ada yang enggak. Nah, maka ada beberapa pendapat-pendapat yang ketika setelah ditelusuri oleh Imam Asy'ari, ketika sudah beliau menjadi ulama dan keilmuannya sudah tinggi, ada hal yang dilihat ada keanehan ini Mu'tazilah, akhirnya dia keluar dari Mu'tazilah. Dia buat mazhab sendiri, Asy'ariyah. Tapi ini bukan masalah fikih, ya, bukan permasalahan fikih, tapi permasalahan teologi, akidah. Jadi seperti pembahasan Al-Quran itu apakah makhluk atau tidak, itu nggak akan kelar-kelar, Pak. Dari dulu masa Rasul sampai sekarang nggak akan kelar-kelar itu. Nah, maka Imam Al-Asy'ari ini dia mendirikan mazhabnya sendiri, dan mazhab itu beliau menvalidasi, beliau mengkonfirmasi kepada murid-muridnya, inilah ajaran yang disebut Rasulullah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan secara pengamalannya, ya, sampai sekarang ulama-ulama sekarang juga bisa menvalidasi, maka mazhab Asy'ari lah yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Syiah, beda pemahamannya dengan. Karena kenapa perbedaan itu? Ketika ditelusuri oleh ulama, memang banyak hal yang menyimpang dari apa yang sudah dirumuskan dalam Al-Quran. Bahkan mereka punya Al-Quran sendiri. Nah, iya. Tapi bukan Syiah, ada sekte-sekte yang lain. Banyak sekali. Makanya kata Rasul, ada sekte sampai di akhir zaman nanti 73 golongan, satu yang masuk Islam, yang masuk surga. Kata Nabi, apa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman masalahnya semua sekte ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, gitu. Kaitan dengan Maturidiyah itu gimana? Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Jadi Imam Maturidi ini juga salah satu daripada murid Imam Asy'ariyah. Itu seperti di dalam masalah fikih Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hambal saja. Kalau kita lihat pengamalannya sama-sama nih, Maturidi sama Asy'ariyah. Maka Maturidiyah juga termasuk di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya yakin. Nah, ini enggak terjadi. Tapi seperti kalau misalnya sudah Syiah, Mu'tazilah, tapi Mu'tazilah udah enggak ada lagi sekarang. Itu sekte-sekte itu dulu masa-masa di mana 400 tahun, 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Maksud batiniyah itu ya? Batiniyah ada. Tapi ada, kalau batiniyah sekarang itu dikenal dengan jalurnya Sufi. Itu beda lagi aliran Sufi. Jangan disamakan seperti aliran akidah teologi ini, enggak. Itu beda. Kalau aliran Sufi, maka yang punya aliran Sufi ini, yakinlah thariqah ini itu juga berasal daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu juga bagian daripada cabang Asy'ariyah. Nah, itu cuman thariqah untuk mengenal Allah. Makanya ada thariqah Naqsabandiyah, thariqah ini, thariqah itu. Itu bagian daripada Asy'ariyah. Nah,
Kalau dulu belum ada jamaah tabligh, belum ada. Sekarang baru dirumuskan jamaah tabligh, ada organisasi, ada jamaah tabligh. Nah, mereka juga bermazhab Syafi'i mayoritas, kemudian juga berpaham Asy'ariyah. Jadi tidak ada yang, kalau saya lihat jamaah Kalau tabligh IM ini itu bagus. masuk di situ juga Pak, IM itu. Apa? IM. IM itu Ikhwanul Muslimin. Guru saya yang saya ngambil ini Syekh Ali Bushlakim itu, beliau itu kan di Suriah ya. Iya. Beliau itu juga masuk IM. Iya. Kalau beliau menceritakan beberapa hal tentang IM, nggak ada yang menyimpang, Pak. Seperti jamaah tabligh juga. Justru karena begini, IM ini ditakuti oleh pemerintah. Itu aja permasalahannya. Makanya semua Ikhwanul Muslimin itu di Suriah ditangkap semua. Karena kenapa? Mendakwahi yang menjatuhkan rezim istilahnya. Nah, itulah masalah politik juga. Tapi secara pengamalan teologis itu sama seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin insya Allah nanti di kali yang lain saat kita ngobrol-ngobrol di depan, insya Allah saya akan jelaskan lebih panjang lagi tentang apa itu mazhab Asy'ariyah. Lebih bagus itu Asy'ariyah itu dalam satu bab khusus. Ya memang saya bukan spesialis teologis. Ada teologi. Jadi gini, cabang ilmunya itu dalam satu cabang ilmu besar namanya teologis. Di bawahnya ada cabang-cabangnya. Ya, ada cabang-cabangnya. Maka cabangnya itu ada masuk Al-Quran dan tafsir, hadis dan tafsir, sejarah masuk, dan satu lagi ada yang namanya akidah, ada yang namanya filsafat, ada yang namanya pemikiran. Ya, istilahnya pemikiran ini mengkaji tentang pemikiran-pemikiran Barat, pemikiran-pemikiran Islam zaman dulu sampai sekarang, itu semuanya di pemikiran. Nah, yang ahli di bidang spesialisnya yang spesifik lagi itu di dalam bidang akidah tersendiri. Nah, itu paham betul. Itu harusnya dia lebih spesifik tahu bagaimana Asy'ariyah, bagaimana sejarahnya dulu sampai sekarang, Syiah bagaimana, itu udah spesialisnya sendiri. Nah, kalau saya ngambilnya di bidang Al-Quran dan tafsir, hadis dan tafsir, sirah, sejarah, itu aja. Selebihnya cuma dipelajari kulit-kulitnya aja, gitu. Baik, satu lagi, ya udah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar keterangan begini dan keterangan ini sangat familiar ya. Hampir semua orang tahu, hampir semua orang tahu. Mas saya pengen kejelasan aja nih, bahwa kata ini Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita baca ini konon nanti akan menjadi penolong, penolong baik di dalam kubur, di sirat maupun kita maupun di mahsyar, mereka akan melindungi kita. Bahkan ketika di kubur ini nanti yang akan menjawab katanya Quran yang akan menjadi seorang pemuda yang tampan yang menghadapi malaikat mukarram nakir gitu. Dan setelah Al-Quran ini menjawab semua pertanyaan daripada malaikat mukarram nakir, kemudian kita akan didudukkan sampai dengan datangnya hari kebangkitan. Nah, setelah itu melakukan terus akan mendampingi dan akan mengawal sampai kita masuk ke dalam surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, katanya di surga nanti ini derajat kita juga sesuai dengan Al-Quran yang kita baca. Dan Al-Quran yang kita baca itu sesuai dengan derajat kita ini, sesuai dengan Al-Quran kita yang kita baca. Semakin banyak kita baca Al-Quran, kita akan semakin tinggi derajat kita di surga nanti. Itu. Kemudian ini kata ulama lagi nih, walaupun Al-Quran sekedar kita baca, kita tidak paham artinya karena keterbatasan kita, apalagi kita masih dalam proses belajar. Dan Al-Quran kita istiqomah kita baca ini, katanya kita akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan kita akan dijauhkan daripada orang-orang yang ahli maksiat.
orang-orang yang jauh dari Allah. Bahkan sehari-hari kita akan didekatkan dengan orang-orang soleh lah, kayak gitu Ustaz. Yang mohon penjelasannya sejak masalah ini. Baik. Ya, saya kira itu salah satu keistimewaannya Al-Quran yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Ya, kalau dalam Al-Quran kata hadis Nabi juga jelas, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran karena nanti hari kiamat, saat hari akhir nanti dia akan datang menjelma menjadi seseorang yang memberikan syafaat kepadanya. Itu disebutkan oleh para ulama mulai dari alam kuburnya sudah. Nah, makanya dikatakan ada yang ulama yang mensyarah itu nanti Al-Quran yang menjelma menjadi seseorang sosok yang menemani kita di alam kubur, dia yang menjawab dan lain sebagainya. Baik, kenapa memang Al-Quran itu, kalau kita lihat definisi Al-Quran yang dirumuskan oleh para ulama, salah satunya adalah membacanya termasuk ibadah. Saya pernah tanya kepada sahabat saya yang di sekolah, yang di kantor saya, Kristen, guru Kristen ya, guru agama Kristen. Saya tanya, kamu baca Alkitab ibadah enggak tuh? Baca doang gitu, ibadah enggak? Dia bilang enggak, itu bukan ibadah. Kecuali kami membaca saat waktu ibadah, baru ibadah. Istilahnya dia baca ketika di gereja hari Minggu, waktu ibadah, itu baru ibadah. Kalau baca gini enggak ibadah. Nah, makanya dia waktu itu dia tanya ke saya, kok kamu baca Quran di waktu kerja? Ya agama kami baca Quran di mana saja ibadah, pahala. Oh begitu. Makanya saya tanya, ke agama kamu gitu enggak? Di mana saja kamu baca Quran ibadah enggak? Enggak. Jadi itu sebagai pegangan referensi saja. Kalau ada yang ingin dibutuhkan dari Al-Quran, maka diambil, diamalkan, itu baru ibadah. Tapi kalau dibaca doang enggak ibadah. Itu keistimewaannya Al-Quran, kitab kita. Meskipun tidak paham kita, tapi kita bisa baca, itu sudah tergolong ibadah, sudah ada pahalanya. Maka oleh karena itu memang seperti ulama-ulama yang berpendapat, meskipun nggak paham, bacalah saja, perbanyak baca, karena nantinya feedbacknya, syafaat yang kau dapat dan derajat yang kau dapat sesuai dengan semana yang engkau bacakan, sejauh mana bacaanmu banyak di dalam Al-Quran itu. Ya, jadi memang saat kita nantinya ketika dipertanyakan oleh Allah, engkau baca Al-Quran, tetapi misalnya ada beberapa hal yang belum kamu amalkan, kalau Allah mempertanyakan itu kepada orang-orang yang memang paham Al-Quran, maknanya tahu, tapi ada waktu juga untuk diamalkan, tapi tidak diamalkan, itu dipertanyakan. Tapi kalau ada orang yang berproses, selalu ingin belajar Al-Quran, ya, lagi proses memperbaiki bacaan, lagi proses memahami Al-Quran, maka itu nggak ditanya. Selagi dalam proses itu, ya sudah, baca Al-Quran saja itu sudah termasuk mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi baca Al-Quran saja meskipun tidak banyak paham, tapi alangkah lebih baik ya memahami Al-Quran itu. Kalau waktunya sempit, ya baca sesuai dengan translate-nya aja, terjemahannya aja. Nah, namun kalau ada yang nggak paham dari terjemahan, nah itu baru ditanyakan kepada orang yang lebih paham atau dibuka tafsir. Sekarang kan semuanya aksesibel. Mau dibuka di mana aja, buka tafsir di internet, tafsir tentang apa maksud daripada Allah bersemayam di Arasy, berarti Allah itu punya tempat dong. Nah, apa maksudnya? Buka tafsir itu, dijelaskan semuanya. Jadi kita jauh lebih paham. Ya, begitu. Saya rasa sekarang, kalau zaman sekarang tuh teknologi canggih, kalau kita mau pasti GPT langsung. Chat GPT apalagi, Masya Allah, Chat GPT itu kita tanya langsung dijelasin. Jadi nggak ada alasan untuk tidak tahu ya. Kalau sekarang sebenarnya tidak ada alasan, tidak tahu, kecuali kita sendiri yang nggak mau. Iya. Tapi gini Ustaz, bedanya kita ini, ya maaf ya saja, ini kata ulama lagi nih, kata Ustaz juga nih. Bedanya kita belajar di internet tanpa ada tuntunan dari seorang guru,
Ini bedanya nanti diadab dan mengamalkan sudah. Betul. Makanya katanya kita ini pentingnya di samping kita belajar di internet, di sosmed segala macam, kita juga harus ada guru yang menuntun agar supaya kita ini punya adab dalam mengamalkan. Begitu Ustaz. Kira-kira bagaimana itu Ustaz? Iya. Ya harus diseimbangi. Istilahnya jangan semua belajar di internet juga, harus punya guru. Guru ada, kemudian perluas wawasan dengan teknologi. Nah, itu kalau lebih saya baik. itu kadang-kadang kalau ada dari internet atau ada kayak dulu kan di radio ya, ada internet. Itu telepon tanya sama dia, itu kan sama aja kita belajar sama dia langsung kan gitu. Iya. Benar. Ya sebenarnya kan kalau misalnya di chat GPT itu juga ketika kita tanya kan dia ada menunjukkan referensinya dari mana. Maka klik referensi itu, lihat referensinya. Oh, ternyata ini azkar punya Imam Nawawi yang menjelaskan. Oh, berarti benar dong. Jadi kita bisa memvalidasi itu sebenarnya. Jadi nggak semua belajar internet itu nggak boleh, nggak juga. Silakan perkaya wawasan. Sebenarnya sama juga dengan kita akses kitab itu istilahnya ya. Cuman istilahnya dalam versi yang lebih canggih zaman sekarang. Ya, itu Iya benar. Nah, ada hal-hal yang misalnya Anda nggak paham, baru tanya ke guru. Maka guru itu penting. Jadi jangan sampai setan yang jadi guru. Itu juga salah. Begitu. Baik, silakan sesi talaki, silakan ada yang mau dulu. Riki, ya Pak. Pak Riki. Alhamdulillah. Biasanya di belakang, sekarang di depan, ada Riki. Pak Riki surah Al-Bayyinah. Masya Allah. Tinggi dia kalah. Tinggi udah. Kayak tinggi, kalah di leman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wa musyrikina mufakina hatta taktiya umul bayyinah Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah jangan dipanjangin qayyimah wa ma tafarraq lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa
mukhlisina lahuddina hunafa wa kimus awayukimus sholata wa yutuz zakata wazalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wa musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah Sampai situ dulu. Oh, ya. Berapa? 7 ya. Saya lanjutkan 8 sampai selesai. Makasih Tan. Sama-sama Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakariya rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Wa idh qalatil malaikata ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qatunitu Nuti. Ya Maryamu
rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa banu Maryam wajihan fid dunya wa akhirati wa minal muqarrabin. Ke berapa lanjutannya? Lanjutannya Ayo langsung berdiri, jangan begitu biasa. Itu Al-Quran bawa sendiri Pak Fidi? Iya, Ustaz. Tinggal di sini kan? Enggak, gua pulang. Oh. Jadi setiap ini di bawah sini? Gua atas. Waalaikumsalam. Dua kotak. Banyak kegiatannya. Oh, sip-sipan sama Megamnya aja berat. hari ini nggak datang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا Tadi mimpi saya mau tanya. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينفق Jadi gitu masuk jawab. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون Saya pikiran begitu, tapi saya tahu dia nggak pernah dibalik. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Jadi ba cuman hamasnya aja yang keluar. Ba's. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebanyakan orang salah. Kadang bacanya ba's. Itu e-nya itu kan qalqalah harusnya. Ya, hamzah kan bukan qalqalah. Ya, maka yang benar adalah yang keluar kalau dua huruf begini yang berganding, misalnya a sama sin di waqaf, dua-duanya ini berarti harus disukunkan kan. Maka yang lahir setelahnya huruf keduanya ini dibaca hanya sifatnya saja. Ba. Jadi bukan ba's. Kadang ada yang baca ba's. Jadi huruf hamzah yang pertama ini dipantulin kebanyakan ba's. Nah, itu salah. Jadi bacanya ba's. Ya, sudah benar dipandikan bacanya. Alhamdulillah barakallahu fiik.
120 119 sudah 120 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته jadi koknya jangan terlalu lama ditahan. Haqqa tilawatih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Dekat ke bo. Ahdir zalimin. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-ta'ifin wal 'akifina war-ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarat
minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. 187. 127. Oh iya 137 salah. Masih Nggak langsung balik kan Pak? Ustaz cari harapan ya Pak. Pendapat mau. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Jadi panitia. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma ila ajalin musamma faktubuh wa yaktub bainakum katibun bil adl wala yahba katibun ay yaktuba kama allamahu Allah fa yaktub wal yumlil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillah wa yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu wa fal yumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma ukhra walaya basyuhada idza ma du'u wala tas'amu taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali Zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa takuna tijaratan syadiratun illa takuna tijaratan syadiratun tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun falaisa alaikum junahun alla
faktubuha wa ashhidu idza tabayatum wa la tudarra katibun wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قالوا أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Silakan Wa Eza. Palanya dia agak kecil tuh yang belakangan, karena yang belakangan ngalah.
Diulang satu ya. Iya, diulang kemarin surah An-Naba ayat 31. Gitu ya. Innal muttaqina mafaza. Orang. Hah? Ya. Gimana? Apa Aisyah? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Hadaika wa a'naba wa kawaiba attaro wa kawaiba atroba wa kashandihaqo la yasma'una fiha la yasma'una fiha wa wala kidzaba jazaa'an min rabbika jazaa'an min rabbika ahisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu hitaba yauma yakumur roh yauma yakumur ruhu wal malaikatus wal malaikatu surah sufa ya Safa wal malaikatu saffal la yatakallamuna illa man adina lahu illa man azilahu illa man adina laman adzina lahur rahman wa qala adzina lahur rahmanu wa qala zuwaba wa qala sawaba Zalikal yaumul haqq Zalikal yaumul haqq wa man sa'attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yauma yungturul mar'u ma qaddamat yadamu ulang qaddamat yadah udah wakaf di situ boleh qaddamu wa yauku dari mana Ustaz? Berdiri sini tadi Ustaz ya
Ya turul mar'u Bukan, masa ya turun? Apa itu bacanya? yang zuru mar'u ma qaddamat Kalau yada mau ulangi ini ada iya. tanda Iya, wakaf, Ustaz. nggak boleh dihilangin. yauma yang zuru mar'u ma qaddamat yada ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Ulang lagi ya, sekali lagi Pak ya. Nanti sering-sering diulang di rumah. Yang ini aja, nanti kalau lancar ini insya Allah kita lanjut ke Al-Fatihah ke Al-Baqarah. Jadi lebih lancar. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ini dari partai mana? Partai ini Gerindra Gerindra. sama Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pejabat semua kayak Ya Bapak. iya. Mau ngaji. Masya Allah ya. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sanuyassiruhul lil usra. Sanuyassiruhu lil yusra. Wa sanuyassiruhul lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lanal Wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naron talatto la yaslaha illal asho Bukan, ini huruf ho Q. la yaslaha illal asho alladzi kadzaba wa tawalla wasayujannabuhal aqqa alladzi yu'ti malahu lahu yatajaka yatazakka Ya, ulangi alladzi malahu
Malahu Ma panjang. Malahu yatajaka Yatazak. Yatajak Zat. Yatazak. Yatajak Yatazak. Yatajak Za. Za Za. Za Zakka. Jaka Zakka. Zakka Zakka. Zakka Yatazakka. Malahu Jangan diulang dulu, itu dulu. Yatazakka. Yatajaka Terus Yatajaka lagi. Yatajaka Zakka. Yatajaka Yatazakka. Yatajaka Zakka. Zakka Zakka. Zakka Yatazakka. Yatajaka Malahu. Malahu Ma panjang. Malahu yatajaka Yatazakka. Malahu yatajaka Wa ma illa abdi Wa ma illa hadin wa inda ma li'a. Wa ma li ahadin indahu min 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 ni nikmatin tujja za za tujza za zebra tujza lagi tujza nah tujza ya dipisah aja tujza apa tujza lagi tujza lagi tujza ya diulang di sini nikmatin tujza Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatin tujza nikmatin tujza lagi nikmatin tujza ya terus lanjut awajhi rabbihil a'la wala sawfayat wala sawfayat lanjutkan surah Syams. Alhamdulillah, gemeter ini saya. Adik berdeg-degan. banyak latihan Iya. Z Salah itu ya. Maaf itu ya ya. Z ya sering latihan Z ya Z sama zebra ya. zebra Jambrud itu apa Pak? 2, 4, 6 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min panjang taknya. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا مالكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت إن الله قد بعث لكم طالوت مالك طالوت ملكا. Dari mana tadi? Talut malika. Itu kalau mau diwakaf boleh talut malik. Talut malika. Terus diulang lagi. Diulang. Talut malikan qalu. Diulang mau dilanjutkan maka nggak boleh di situ. Oh iya. Ulang di belakang. Talut malik tamalikan di belakang. Ya. Ulang di belakang. Talut Sebelah sebelumnya apa? oh lakunya. Terus sebelumnya lagi. Qad ba'atha. Qad ba'atha lakum. Qad ba'atha lakum Talut malikan Qad ba'atha lakum Talut malikan. Mana enggak panjang. Qad ba'atha lakum Talut malikan qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Allahul azim. Sadaqallah. Baik, kita tutup.
dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.